Halo, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah pengantar AI untuk bisnis. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang membangun budaya siap AI dalam organisasi, dalam suatu industri atau suatu komunitas ya. Oke, ngomong soal pertemuan keempat ini adalah suatu preparation yang harus ada ya sebelum suatu industri atau suatu perusahaan atau bahkan teman-teman ingin membuat suatu perusahaan atau suatu produk yang berbasis dengan AI gitu ya. Nah, di pertemuan 4 kita akan membahas secara spesifik bagaimana menyiapkan organisasinya, kemudian pentingnya kolaborasi antar departemen satu dengan departemen yang lain, hingga cara mengatasi hambatan-hambatan organisasi yang biasanya timbul ketika suatu teknologi baru disuntikan ke dalam suatu organisasi tersebut ya. Oke, kenapa kita harus membangun organisasi nih atau budaya-budaya yang berhubungan dengan teknologi baru, khususnya AI dalam organisasi kita, khususnya pada lingkungan perusahaan atau ruang lingkup perusahaan. Nah, ini berhubungan dengan cara kerja nanti dari karyawan-karyawannya, kemudian pola pikir dan interaksi di seluruh tingkat organisasi. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa nih, teman-teman kan mahasiswa ya. Kenapa harus tahu nih terkait budaya siap AI? Karena barangkali nanti di dunia kerja ada beberapa perusahaan yang memang ingin bertransformasi, tapi secara infrastruktur, secara organisasi, secara budaya itu belum siap, dalam tanda kutip belum siap. Itu seperti apa ya? Nanti kita bahas juga. Oke, yang pertama yang harus disiapkan yaitu infrastruktur teknologi sentral. Ini berhubungan dengan bagaimana cara kita nanti melakukan pemrosesan data ya, karena suatu teknologi apalagi AI itu erat kaitannya dengan data ya, data-data yang berhubungan dengan perusahaan atau data-data yang bahkan kita beli di perusahaan lain gitu ya. Dan ini juga diperlukan suatu server atau suatu data center atau intinya suatu manajemen khusus lah, infrastruktur khusus untuk menangani penyimpanan data atau skalabilitas daripada data ya. Ini terkait infrastruktur teknologi di perusahaan. Kemudian terkait kultur berbasis data. Nah, biasanya kultur berbasis data ini berhubungan dengan tingkat C-nya ya, atau tingkat CEO biasanya, atau tingkat-tingkat yang berhubungan dengan leader, yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan ini akan bergerak gitu. Nah, maksudnya tingkat ini adalah yang sangat menentukan keputusan bisnis ini akan bergerak di area mana, atau keputusan dinamisnya akan seperti apa gitu. Kadang-kadang tingkat C ini akan melakukannya itu tanpa basis data atau tanpa insight dari data yang ada gitu, atau base intuisi, karena tingkat C ini biasanya udah sangat berpengalaman gitu. Jadi pengalamannya itu sudah menjadi intuisi dari kehidupan mereka. Jadi pengambilan keputusannya pun berbasisnya intuisi gitu. Biasanya intuisi tingkat C atau orang-orang yang ada di tingkat C itu udah sangat hebat ya gitu. Nah, biasanya di sini kalau ingin mengintegrasikan teknologi AI atau pengambilan keputusan berbasis AI, itu harus ada kolaborasi nih antara tingkat C dan AI yang memproses data untuk pengambilan data atau pengambilan keputusan. Ini berhubungan nanti untuk mengkolaborasi atau mengkombinasikan antara intuisi dari C-level atau orang-orang di C-level dengan data yang diproses oleh AI gitu ya. Kemudian
terkait kepemimpinan eksekutif yang kuat. Nah, ini berhubungan juga tadi dengan tingkat C. Jadi orang-orang yang duduk di tingkat C level itu perlu pemahaman teknis yang kuat juga nih, dan kemauan belajar yang sangat tinggi ya, berhubungan dengan teknologi AI atau teknologi-teknologi yang baru gitu. Nah, dalam menyiapkan organisasi untuk mentransformasikan teknologi lama ke teknologi baru, khususnya teknologi AI, ini perlu ada pemilihan champion AI atau tingkat C yang berhubungan dengan AI. Ini berhubungan juga dengan poin tadi, dimana perlu awareness dan perlu kemauan sangat tinggi atau pemahaman teknis yang sangat tinggi juga di bidang AI ya. Nah, kalau mau ngomongin soal bisnis baru ya, biasanya ada banyak kriteria ya, atau C-level atau orang-orang yang duduk di C-level yang memegang keputusan-keputusan penting. Jadi ada seperti CEO, CTO, CIO, CDO, ataupun CAO gitu ya. Nah, biasanya 5 tingkat C ini itu berhubungan banget nih sama pemahaman teknis yang berhubungan dengan teknologi ya. Nah, istilah yang pertama mungkin teman-teman pernah dengar juga, CEO. CEO itu Chief Executive Officer. Biasanya dia paling tinggi ya, untuk bertugas untuk memimpin seluruh perusahaan, jadi kayak presidennya lah dari perusahaan itu gitu. Nah, di bawah itu ada CTO. Nah, CTO ini orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola teknologi. Biasanya kalau departemen AI biasanya di bawah CTO gitu ya, karena di bawah naungan departemen teknologi gitu. Nah, biasanya CTO ini akan menerapkan atau mengkonsultasikan teknologi-teknologi baru ke CEO nih, yang bisa diterapkan, yang bisa diimplementasikan untuk kemudian bisa memperbesar change dalam artian profit ya, kalau ngomongin soal bisnis ya, untuk meningkatkan produk dan layanan juga gitu. Ada istilah yang namanya CIO, ini Chief Information Officer. Nah, tingkat C level ini dia memegang teknologi dan infrastruktur internal ya. Ini berhubungan dengan operasi bisnis juga, dan memastikan bahwasannya infrastruktur IT ini mendukung implementasi AI. Ini berhubungan dengan infrastrukturnya atau hardware yang dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan data tadi. Ini bisa bersifat data center, server, ataupun cloud ya. Biasanya kalau permasalahan soal cloud bisa CTO yang megang atau CIO yang megang juga gitu. Ini kemudian ada CDO. CDO ini Chief Data Officer. Ini berhubungan dengan penanggung-jawaban soal keamanan data, cyber security, privasi, dan regulasi ya, regulasi perusahaan dan pemerintah. Biasanya regulasi ini berhubungan dengan regulasi data pelanggan yang sifatnya privasi, dan regulasi ke pemerintah biasanya penanggung-jawaban secara hukum juga gitu. Oke, ada yang kelima, ada namanya CAO. Ini Chief Analytic Officer. Nah, penanggung jawab ini biasanya diinvestasikan perusahaan untuk menangani big data dan analitik ya. Ini biasanya orang yang sangat spesifik bertanggung jawab untuk mengenal visualisasi data atau insight-insight baru dari data yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan begitu. Tapi CIO biasanya jarang sih. Ini tugasnya bisa di handle oleh CIO atau CTO tadi. Oke, dalam menyiapkan organisasi selain dari tingkat C-level yang harus di awareness ya, maksudnya ditingkatkan kesadarannya, ini kita juga perlu edukasi dan keterlibatan dari tingkat staff ya, atau karyawan-karyawannya.
Nah, libatkan juga karyawan dari departemen dalam tim AI atau tim-tim yang berhubungan dengan IT itu untuk menjalankan suatu proyek AI yang memiliki chance atau kesempatan mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi di kemudian hari ya. Ini juga berhubungan dengan kekhawatiran dan kehilangan pekerjaan, dan intinya ya kita bisa memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Kemudian dukungan dari dewan. Dukungan dari dewan ini maksudnya kita perlu banget ya ACC atau approval dari tingkat C-level untuk menginvestasikan sebagian uang perusahaan untuk teknologi-teknologi baru, dan kita perlu meyakinkan juga bagaimana si AI ini akan hype pada masanya, akan sangat dibutuhkan, akan sangat changing ya, sebagai agen changer yang akan menentukan bagaimana perusahaan ini akan survive begitu. Kemudian ada pendekatan bertahap, mulai dari pengerjaan proyek-proyek AI yang skalanya kecil, kemudian bisa menghasilkan hasil-hasil yang nyata. Maksudnya proyek-proyek kecil itu proyek-proyek yang bisa diimplementasikan dengan cepat, untuk kemudian bisa dilihat apakah hasil AI yang dikerjakan itu ada nggak sih hasil nyatanya begitu ya. Ini juga bisa jadi tolak ukur juga apakah AI ini bisa dipercaya banget nih sama tingkat C biasanya. Kemudian pendidikan AI untuk eksekutif, biasanya ada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan AI yang dikhususkan oleh untuk manajer-manajer atau direktur-direktur tingkat C begitu ya. Ini juga untuk menyadarkan mereka agar tidak kolot ya pada pemikiran atau intuisi ya. Jadi lebih fleksibel dan nanti bisa berkolaborasi dengan apa yang diproses oleh AI begitu. Nah, ngomong-ngomong soal pelatihan ya, ini juga berhubungan dengan pelatihan, yaitu pentingnya kolaborasi antara tim teknis dan tim bisnis gitu ya. Nah, maksudnya pelatihan apa? Biasanya tim teknis ini harus melatih tim bisnis secara gamblang ya. Maksudnya melatih itu menjelaskan bagaimana kinerja atau cara kerja dari teknologi baru ini ke tim bisnis. Biasanya tim bisnis ini salah kaprah atau tidak menangkap dengan benar apa yang dijelaskan dengan atau dari tim teknis begitu, dari tim IT-nya gitu. Nah, kalau ngomongin soal kolaborasi tim teknis dan tim bisnis, ini juga perlu understanding atau pemahaman soal potensi pendapatan. Bagaimana kita mencari celah bisnis, ya, celah-celah bisnis yang bisa dimasukkan oleh teknologi AI gitu ya, untuk kemudian bisa menjadi chance atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan atau potensi pendapatan begitu. Kemudian ada prinsip tetap terdepan dalam kompetisi. Nah, dalam kolaborasi yang efektif, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk tetap kompetitif. Nah, ini berhubungan dengan kompetitor juga ya. Biasanya kompetitor ini sudah memanfaatkan teknologi, ya tujuannya untuk mempercepat fungsional dari perusahaan, kemudian mengurangi cost dari perusahaan gitu ya. Ini juga berhubungan nanti soal kekhawatiran dengan masalah pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI gitu. Bahkan teknologi-teknologi yang disuntikan pada masa sekarang ini bahkan sudah menjadi segmentasi pasar tersendiri ya. Maksudnya ada loh orang-orang yang memang butuh teknologi AI gitu, jadi membuka segmentasi baru begitu ya. Nah, untuk memulai kolaborasinya mungkin bisa dimulai dari yang kecil ya. Maksudnya yang kecil itu memulai dengan proyek-proyek yang kecil yang tapi hasilnya itu ada dan bisa memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan. Ini berhubungan juga dengan apa yang
disebutkan tadi. Kemudian biasanya ada suatu quote ya, atau pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan AI gitu ya. Kadang-kadang orang awam kalau ngomongin soal AI itu seperti wah, AI sangat susah gitu ya. Nah, untuk mempererat hubungannya gitu, kita biasanya tidak menyebutkan AI itu sebagai AI atau kecerdasan buatan itu atau suatu produk yang diimplementasikan AI itu ada AI-nya gitu. Ini akan mempersulit terus untuk ini perspektif masing-masing orang juga sih. Jadi untuk menghindari istilah teknis seperti AI, ini dapat membantu mengurangi kebingungan antara pihak-pihak dari non teknis gitu ya. Tim bisnis dan teknis itu bekerja sama untuk menyampaikan manfaat teknologi dengan cara yang lebih mudah. Ya, ini berhubungan dengan orang awam juga sih gitu. Kemudian perlu juga ini soal penghapusan ketakutan akan kehilangan pekerjaan yang mendadak gitu ya. Nah, kolaborasi ini juga dapat membantu mengatasi kekhawatiran itu nih teman-teman. Karena tim teknis itu harus bisa menyampaikan bahwasanya teknologi ini tuh sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh semua orang loh gitu ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi baru ini untuk kemudian bisa menjadikan kita survive gitu ya di dunia kerja gitu. Nah, selanjutnya soal penghambatan ya, atau beberapa hambatan yang biasa terjadi di organisasi ketika menerapkan suatu teknologi AI, yaitu terkait hambatan budaya dan organisasi. Ada yang namanya istilah sprawl teknologi. Sprawl teknologi ini biasanya berhubungan dengan konflik dan masalah keamanan yang berhubungan dengan soal IT, apalagi sekarang sedang marak ya, berhubungan dengan hacker-hacker dan data-data privasi yang bocor ya. Ini sangat menjadi tolak ukur juga dari tim bisnis, apakah teknologi AI ini akan kita implementasikan atau tidak. Jadi menjadi consideration yang cukup penting juga nih. Ini berhubungan dengan regulasi data juga, regulasi privasi data, kemudian keamanan data juga gitu. Nah, kemudian terkait resistensi terhadap AI, hadapi ketakutan bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan. Ya, biasanya ketakutan antara pergantian AI yang akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mengulang atau sifatnya gampang gitu ya. Ini jadi ketakutan tersendiri, tapi kita perlu jelaskan bahwasanya AI itu nggak seseram itu loh gitu. Asal kita bisa memanfaatkannya dengan benar gitu. Kemudian terkait komunikasi dan pendidikan, kita perlu banget edukasi tingkat C tadi ya, tingkat eksekutif yang berhubungan dengan presiden perusahaannya, dan edukasi juga ke karyawan-karyawannya di bahwasanya AI itu tidak menakutkan itu. Nah, itu aja buat pertemuan keempat kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru terkait bagaimana cara kita membangun produk-produk AI atau menyiapkan produk-produk AI atau menyiapkan bisnis AI dari sekarang gitu ya. Nah, biasanya kalau mau buat perusahaan yang berbasis AI ya perlu orang-orang yang awareness-nya tinggi terhadap teknologi atau bahkan tahu di teknologi itu begitu. Kemudian perlu juga terkait bisnis ya. Kalau ngomongin soal bisnis kan pasti bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi itu kemudian dikonversikan menjadi suatu pendapatan gitu ya. Itu juga perlu dipikirkan sedemikian rupa. Nah, itu aja pengetahuannya. Semoga teman-teman juga bisa tahu bahwasannya
sedemikian rupa, maksudnya sedemikian rumit ya dalam menyiapkan teknologi AI itu sangat tidak cepat gitu ya. Terus banyak pertimbangan cost juga seperti infrastruktur dan lain-lain. Ya itu aja, silakan dikerjakan tugas dan jurnal atau essay yang ada di sistem website. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.